Assalamualaikum, rekan-rekan perencana, akademisi, dan para praktisi maritim semua. Kali ini paparan membagikan visi baru mengenai masa depan ekosistem laut kita. Mari kita bedah bagaimana teknologi bukan hanya soal mesin, tapi soal kemaslahatan dan kecerdasan kolektif. Selamat datang di era baru. Kita tidak lagi hanya bicara tentang efisiensi bongkar muat, tapi tentang revolusi pelabuhan cerdas generasi kelima. Di hadapan Anda adalah visi sinergi blockchain dan crowdsourcing yang dibangun di atas model CSTC. Ini adalah peta jalan strategis untuk membawa transportasi laut kita menuju era intelijen kolektif. Pembahasan ini bersumber dari artikel yang berjudul Boosting the Decision Making in Smart Ports by Using Blockchain, karya Duran dan rekan-rekan, pada jurnal EA Access. Bayangkan pelabuhan yang bukan sekadar titik logistik, tapi entitas yang berpikir dan merasakan melalui integrasi data yang aman. Sebagai perencana, kita harus melihat ini sebagai amanah untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan inklusif. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh ke teknologi, mari kita jujur melihat tantangan yang ada di lapangan saat ini. Seringkali kita terjebak dalam paradoks pelabuhan modern, yang canggih secara fisik, namun terisolasi secara sosial. Selama ini, fokus pembangunan kita terlalu condong pada investasi fisik, IoT, dan jaringan siber demi mengejar profit semata, apa yang kita sebut sebagai bias industri 3.0 dan 4.0. Dampaknya, terjadi celah kritis di mana domain sosial dan kognitif terabaikan, memicu gesekan dengan masyarakat kota, protes, hingga inefisiensi regulasi. Pertanyaan besarnya bagi kita para ilmuwan dan praktisi, yaitu bagaimana mengubah data sosial yang berserakan ini menjadi intelijen kolektif untuk keputusan yang presisi? Selanjutnya, jawabannya terletak pada restrukturisasi cara kita memandang arsitektur pelabuhan itu sendiri melalui 4 pilar utama. Inilah model CSTC, sebuah arsitektur utuh untuk Smart Port 5.0. Kita memiliki pilar cibernetik untuk manajemen informasi dan big data, serta pilar teknologi CAL yang mencakup AI dan otomasi fisik. Namun, fokus baru kita adalah pilar sosial yang mengutamakan kesejahteraan lingkungan dan platform komunitas. Tantangan utamanya ada pada pilar kognitif, yaitu bagaimana kita menciptakan pengetahuan eksplisit dan mengelola modal intelektual melalui intelijen kolektif. Ini adalah desain holistik di mana teknologi melayani manusia, bukan sebaliknya. Selanjutnya, untuk mengikat keempat pilar ini agar tetap kokoh dan terpercaya, kita membutuhkan sebuah mesin kepercayaan. Dalam ekosistem maritim yang kompleks, kepercayaan adalah mata uang utama. Blockchain, atau disebut BC, hadir sebagai mesin kepercayaan rantai pasok kita. Dengan teknologi ini, kita menghilangkan perantara pihak ketiga, yang secara dramatis mempercepat negosiasi antara pembeli dan penjual. Keunggulannya adalah kekekalan data. Sekali data kargo divalidasi, ia tidak dapat dimanipulasi, menciptakan jejak audit yang permanen. Ditambah dengan smart contracts, kita bisa mengotomatisasi perjanjian logistik yang tereksekusi sendiri saat syarat terpenuhi. Ini adalah bentuk transparansi yang sangat kita butuhkan dalam tata kelola transportasi kita. Lalu, dari mana sumber data yang terpercaya itu berasal? Kita harus memanfaatkan sensor yang paling PK, manusia itu sendiri. Kita perlu memandang komunitas sebagai sensor sosial pelabuhan melalui mekanisme crowdsourcing. Melalui pengumpulan ide dan data dari serikat pekerja hingga penduduk kota maritim, kita bisa mengidentifikasi masalah secara preventif sebelum menjadi krisis. Sistem tradisional yang terpusat sangat rentan, ia adalah single point of failure yang mudah terkena serangan siber atau kebocoran privasi. Dengan crowdsourcing yang terdesentralisasi, kita membuka pintu inovasi tanpa mengorbankan keamanan data masyarakat. Ide besarnya adalah menyatukan kekuatan sosial ini dengan keamanan blockchain. Inilah konsep inovatif yang kita sebut CrowdBC. Konsep CrowdBC adalah titik temu antara skalabilitas sosial dan keamanan mutlak. Prosesnya dimulai dengan input terbuka dari seluruh ekosistem maritim. Namun, jangan khawatir soal kerahasiaan, identitas pengguna disembunyikan melalui enkripsi mutlak. Data divalidasi dan dikunci oleh kriptografi smart contract. Hasil akhirnya adalah output demokratis, platform pelabuhan kota yang interaktif, kebal pemalsuan, dan menjamin distribusi insentif yang adil bagi setiap kontributor wawasan operasional. Mari kita bedah sedikit lebih teknis bagi rekan-rekan arsitek sistem mengenai lapisan penyusun CrowdBC ini. Arsitektur ini terdiri dari 3 lapisan utama. Di top layer, kita memiliki aplikasi web antarmuka pengguna yang diperkuat oleh machine learning untuk visualisasi data. Di tengah,
Ada middle layer yang berisi logika otomatis melalui smart contracts dan off-chain database untuk menyimpan file besar agar sistem tetap gesit. Terakhir, bottom layer adalah jaringan blockchain desentralisasi inti yang hanya menyimpan metadata esensial demi efisiensi biaya komputasi. Struktur ini menjamin kecepatan tanpa mengorbankan integritas data. Bagaimana sistem ini bekerja dalam keseharian? Ia beroperasi dalam sebuah siklus otonom yang cerdas. Siklus ini dimulai ketika otoritas mengunggah kebutuhan atau masalah logistik sebagai task request. Secara otomatis, smart contract aktif dan mengunci syarat imbalan secara kriptografis. Komunitas atau worker kemudian mengajukan solusi secara anonim. Disinilah keajaibannya, konsensus jaringan memvalidasi solusi tersebut tanpa campur tangan pihak ketiga yang bias. Begitu tervalidasi, eksekusi dilakukan, imbalan didistribusikan instan, dan data tersebut resmi menjadi kognitif aset pelabuhan. Perubahan ini bukan sekadar teknis, tapi merupakan transformasi paradigma yang akan mengubah lanskap strategi kita. Mari kita bandingkan era konvensional dengan era crowd BC. Jika dulu penyelesaian masalah bersifat reaktif dan internal, kini kita bisa bertindak preventif berkat intelijen kolektif. Manajemen pengetahuan yang dulunya tersekat-sekat atau silo, kini menjadi kolaboratif dan efisien. Yang terpenting bagi perencana kota, gesekan tinggi dengan masyarakat bisa dimitigasi melalui tata kelola yang terintegrasi secara sosial. Hasil akhirnya, rantai logistik yang transparan dan biaya yang terpangkas secara signifikan. Efek jangka panjangnya adalah pembangunan aset yang selama ini tidak terlihat di neraca keuangan kita. Rekan-rekan sekalian, daya saing pelabuhan masa depan bukan lagi soal berapa banyak beton dermaga atau derek baja yang kita bangun. Rahasianya ada pada modal kognitif, yaitu bagaimana crowd BC mengolah miliaran data mentah menjadi intelektual capital, social capital, dan explicit knowledge yang tangguh. Modal kognitif inilah yang memastikan fleksibilitas bisnis kita terhadap berbagai disrupsi global di masa depan. Kita sedang membangun organisasi pengetahuan yang berkelanjutan. Sebagai penutup, mari kita lihat bagaimana visi ini menjadi katalisator bagi kemajuan bangsa kita sendiri. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk melakukan leapfrogging. Kita bisa melompati warisan industri 3.0 dan langsung menuju Smart Port 5.0 dengan arsitektur desentralisasi cerdas ini. Mengingat karakter pelabuhan kita yang padat dan menempel pada perkotaan, kita sangat membutuhkan crowd BEC untuk menciptakan harmoni sosial industri melalui tata kelola partisipatif. Dengan kepercayaan yang dibangun blockchain, kita akan meraih kedaulatan logistik, menurunkan biaya, dan menciptakan kebijakan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan rakyat. Mari kita jadikan perencanaan sebagai amanah untuk masa depan maritim yang lebih gemilang. Terima kasih. Jika Anda merasa materi ini bermanfaat untuk masa depan perencanaan maritim kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.